Masih bingung nyari laptop murah? Budget 4 jutaan tapi udah bisa dipakai ngerjain tugas sekolah, main game, bahkan mungkin edit konten. Berarti kalian gak salah klik video ini. Soalnya kali ini Easy Review bakal ngebahas Axio Hype 3. Loh, itu bukannya laptop keluaran akhir 2023 ya? Yes, kalian gak salah guys. Emang laptop ini keluaran akhir 2023. Tapi sampai sekarang, Axio Hype 3 masih menjadi salah satu laptop prosesor Core i3 Gen 10 yang paling murah di marketplace. Oh my god! Wow! Spek yang ditawarkan masih sangat layak untuk dipertimbangkan di pertengahan 2024, bahkan mungkin sampai akhir tahun ini. Kenapa begitu? Chill dulu guys, sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, seperti biasa kita cek yang satu ini dulu. Halo easy people, seneng banget hari ini gua Savana bisa menyapa kalian untuk pertama kalinya di Easy Review. Kayaknya udah lama ya kita gak ngebahas laptop. Terakhir tuh sama Mbak Carita. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa cek di sini. Nah, kali ini kita bakal bahas laptop lagi nih guys. Ya, laptop Hype series masih di jajaran laptop yang patut diperhitungkan dan menurut kami ini jajaran laptop Axio yang paling sukses di pasaran setelah Pongo dan Z series yang fenomenal. Dan karena gue masih pelajar, Axio Hype 3 menurut kita udah yang paling cocok di jajaran Hype series. Soalnya dunia pelajar kan gak cuman ngetik Excel doang kan, tapi kita juga dituntut kreatif. Apalagi buat kalian yang aktif di media sosial. Sebelum kita lanjutkan, disclaimer dulu ya. Pembahasan ini pure dari sudut pandang pelajar. Jadi gua ngebahas pengalaman menggunakan laptop ini sehari-hari untuk mendukung kegiatan gue sebagai pelajar aja. Oke, gak pakai lama, kita langsung bahas aja laptopnya. Ada 4 hal yang gua suka dari laptop ini. Yang pertama, gua suka banget tuh sama desainnya. Dibandingkan laptop gua sebelumnya yang warnanya hitam lagi, bosen gitu. Nah, kalau Axio Hype 3 ini beda guys. Sebenarnya Axio ngeluarin 3 varian warna. Untuk laptop ini ada hitam, abu-abu, dan biru. Gua sih lebih prefer yang biru. Tapi waktu video ini dibuat, varian biru ini susah banget dicari. Akhirnya gua pilih yang abu-abu. Tapi gak nyesel juga sih milih yang abu. Soalnya kelihatan low profile tapi elegan dan simple. Ya sesuai dengan kepribadian gua lah. Mekanisme ngebuka laptop ini juga gue suka banget. Cukup pakai satu tangan dan waktu dibuka, bodi bagian bawahnya keangkat sedikit. Ngasih sedikit space supaya sirkulasi udaranya lebih terbuka. Dan jadinya lebih enak juga dipakai ngetik. Kayaknya desain ini juga dipakai di jajaran Axio Z series sebelumnya. Desain keyboardnya gue suka. Cukup luas, udah nyaman buat ukuran jari gue yang kecil. Touchpadnya yang sejajar di bawah spacebar, menurut gua udah paling pas posisinya. Enak buat scrolling. Cuman satu aja sih kurangnya. Tombol power diletakkan di pojok kanan atas. Nah, dulu di laptop gua sebelumnya itu tuh tombol delete. Ya gak masalah juga sih, cuman butuh penyesuaian aja. Overall, gua gak ada komplain sama keseluruhan laptop ini. Jempol deh buat Axio. Perfect! Terus yang kedua gue suka banget tuh sama layarnya yang udah IPS dibandingkan laptop gue yang sebelumnya cuma TN aja. Axio Hype 3 punya tingkat kecerahan sampai 286 nits. Jadi layarnya lebih cerah. Kalau dipakai buat bikin tugas sampai malam, mata gue gak cepet ngantuk. Ukurannya juga 14 inch. Kayaknya ukuran yang paling pas buat pelajar. Gak besar tapi gak terlalu kecil. Pas buat dimasukin ke kantong. Dimensinya cukup kompak, panjangnya 32,3 cm, lebar 21,9 cm, dan ketebalan 1,98 cm. Buat gua ini cukup tipis ya. Bodinya sendiri terbuat dari polikarbonat. Untuk kelengkapan portnya, di bagian sebelah kanan ada slot micro SD card,
audio combo jack 3,5 mm, dan 2 buah port USB 3.2 Type A. Sementara di sebelah kiri ada port HDMI, port USB 3.2 Type A, power input, casing tone lock, dan port USB 3.2 Type C yang sayangnya cuman support transfer data aja. Tapi karena warnanya yang abu, laptop ini terkesan terbuat dari bahan metal. Beratnya cuma 1,4 kg, chargernya sendiri 240 gram. Jadi total keseluruhannya cuma 1,68 kg. Cukup ringan, gak bikin punggung gua bongkok kalau tiap hari dibawa ke sekolah. Gua sih gak masalah ya dengan bahannya, soalnya kalau terbuat dari metal bobotnya bakal lebih berat juga kan. Resolusinya yang udah full HD dengan rasio 16:9 udah cukup buat nonton film, drakor, anim, udah enak banget nontonnya di sini. Cuman sayangnya gamut coveragenya kurang dari 100% sRGB, cuman sekitar 61,3%. Jadi akurasi warnanya masih kurang kalau dipakai buat konten kreator profesional. Tapi masih oke lah kalau dipakai buat belajar, editing sederhana, nonton video, browsing, dan streaming. Layarnya juga non-glare guys, jadi gak banyak pantulan cahaya kalau kalian lagi di luar ruangan. Satu lagi, yang gua suka bezel kanan kirinya cukup tipis, jadi tampilan layarnya kelihatan modern. Nah, poin ketiga yang gua suka tuh webcamnya. Resolusinya udah full HD 30 fps 2 megapiksel. Di harga segini kan biasanya masih 720p aja. Jadi waktu dipakai Zoom meeting, acara kegiatan sekolah, webinar, video callan sama temen-temen, atau buat kalian yang suka sleep callan sama pacarnya karena lagi LDRan, ini udah lebih dari cukup. Lagian siapa sih yang butuh 4K buat sleep callan doang? Oh iya, satu lagi. Kameranya juga dilengkapi dengan fitur privacy kamera shutter yang bisa dibuka tutup buat melindungi privasi kita dan juga lebih aman dari hacker. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Poin yang keempat yang bikin gua makin yakin tuh performanya. Dengan RAM yang 8 GB, DDR4 dan upgradable up to 32 GB, walaupun sayangnya hanya single channel aja, tapi udah cukup buat kebutuhan pelajar. Ditambah storage 256 GB M.2 NVMe PCIe Gen 3x4 yang masih bisa ditambah karena masih disediakan slot kosong. Gua suka storage ini, selain kenceng juga lebih tahan goncangan dibandingkan hard disk biasa. Soalnya kan hampir dibawa setiap hari. Sedangkan untuk konektivitasnya sendiri, Axio Hype 3 sudah dilengkapi Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.0. Tidak disediakan port RJ45. Untuk koneksi kabelnya seperti biasa, untuk operating sistem pengoperasiannya Axio Hype 3 menggunakan Windows 11 yang sudah biasa digunakan di laptop keluaran Axio lainnya. Di sini aku gak bakal bahas speaker ya guys, soalnya di harga segini kalau untuk suaranya gak bisa terlalu diharapkan gitu. Mending kalian pakai headphone atau speaker tambahan aja. Nah, pertanyaannya, laptop ini apakah bisa buat editing? Untuk editing foto, video TikTok, Instagram ya masih bisa lah ya. Kalau buat konten-konten berat sih aku gak ngerekomendasiin. Soalnya RAM-nya cuma 8 GB dan VGA-nya masih on board. Tapi ya harus diingat dong harganya cuma 4 jutaan. Buat kalian yang lagi nyari laptop untuk fokus ke editing, aku saranin lebih baik kalian pertimbangkan pilih laptop jajaran Axio Pongong aja. Nah, sekarang masuk ke bagian gaming. Untuk masalah gaming bakal dibahas sama Mbak Tika. Oke, terima kasih Mbak Savana. Halo easy people, hari ini kita akan tes gaming di laptop Axio Hype 3 bareng gua Kartika.
Gua udah install beberapa game dari Steam. Di sini gua download Dota 2 sama Disney Speedstorm. Kita nggak ngetes banyak game ya guys. Soalnya storage-nya masih 256 GB. Gua saranin kalian tambahin storage-nya minimal 1 TB supaya gamenya makin lancar. Karena game-game ini cukup memakan banyak space ya. Oh iya, di sini kecerahan monitornya gua setting di 50% karena menurut gua ini settingan yang enak buat main game. Oke, kita langsung aja tes main game Dota 2. Di Dota 2 gua setel settingannya rata tengah, kecuali shadow quality-nya gua kasih di high. Gak ada lag sama sekali dan udah lumayan smooth. FPS-nya di awal kita dapet di low rata-rata kisaran belasan. Ya 14-15 FPS lah. Tapi setelah masuk di gamenya, kita dapet FPS-nya di 30-an. Untuk gamer-gamer profesional sebetulnya ini kurang ya. Tapi untuk gamer-gamer pemula udah cukup nyaman lah. Jadi untuk game ini gua gak terlalu nyaranin untuk kalian mainin di laptop ini. Nah sekarang kita coba di game Disney Speedstorm. Waktu aku nyoba setting di rata tengah, dia agak lag gitu. Terus gua turunin jadi di rata kiri dan udah gak nge-lag lagi. Tapi waktu tabrakan sama mobil lain, dia sedikit patah-patah gitu deh. FPS-nya kurang stabil, dia turun naik di 30 ke 40 FPS. Tapi personal experience gue main game ini lebih enak dibandingkan main game Dota 2. Grafiknya lebih enak dan lebih smooth, kecuali waktu dia tabrakan. Agak sedikit patah-patah, tapi nggak terlalu masalah lah. Untuk main dua game ini, rata-rata konsumsi powernya kisaran 14-15 watt. Jadi cukup hemat. Overall, untuk Axio Hype 3, gua nggak saranin game yang lebih berat di sini. Mendingan kalian cari game-game yang ringan sekelas Disney Speedstorm aja. Dan selama gua main game, suhu laptop anget-anget aja, kecuali di bagian pembuangan udara di bawah monitor yang agak lebih panas. Mungkin kalian bisa menambahkan cooling pad supaya kalian berasa lebih nyaman saat main game dalam waktu yang lama. Oke, segitu aja review gaming di Axio Hype 3. Balik lagi ke Mbak Savana. Makasih Mbak Tika. Oke, sekarang kita bahas kesimpulannya. Laptop di harga 4 jutaan memang cukup bikin ruwet. Dengan harga budget tapi kita mengharapkan spek dan performa yang bisa mengakomodir semua kebutuhan kita. Axio Hype 3 sangat bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli di tahun 2024 ini, khususnya buat para pelajar. Dengan desain yang elegan, ukuran yang pas untuk tas pelajar, bobot yang ringan, layarnya yang udah IPS, gak bikin cepet ngantuk kalau dipakai kerja, RAM-nya 8GB dan storage-nya 256GB M.2 NVMe, PCIe-nya sudah cukup kencang dan masih bisa di-upgrade pula. Walaupun sayangnya masih pakai Core i3 Gen 10 dan gamut coveragenya kurang dari 100% sRGB. Belum bisa dipakai editing dan gaming yang berat. Tapi perlu diingat, harganya cuma 4 jutaan aja. Ya, segitu aja review kita kali ini. Semoga membantu buat kalian para pelajar yang lagi bingung nyari laptop 4 jutaan. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, share, dan kalian juga bisa dukung kita di Saweria supaya channel kita makin maju dan berkembang. Aku taruh linknya di sini ya. Masih bareng gua Savana di Easy Review. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Dadah.